Nah, selanjutnya kita akan memulai untuk add data dem yang sudah kita download. Di sini saya sudah download data dem wilayah das saya. Nah, ini data dem wilayah das saya ada 4. Saya mau add di ArcGIS, tapi sebelumnya kita harus atur proyeksinya. Caranya dengan klik View, Data Frame Properties. Kita tunggu. Nah, di sini kita atur jadi WGS 1984. Ini WGS ada di Geographic Coordinate System, kemudian World, lalu di WGS 1984. Kemudian kita okekan. Lalu kita klik bagian Windows. Nah, di Windows kita klik bagian katalog. Setelah itu kita cari folder penyimpanan peta tempat di mana kita mendownload data dem. Kita tunggu. Nah, ini data dem yang sudah saya download. Kita klik, kemudian klik kanan. Sebelum kita memasukkan data dem ini ke dalam layers, kita harus mengatur proyeksinya juga. Kita harus atur proyeksinya menjadi WGS 1984. Kita tunggu, kemudian kita klik Properties. Setelah itu di bagian Spatial Reference, di sini kita klik. Kalau di sini unknown, tidak diketahui, teman-teman tinggal klik yang bagian edit. Kemudian teman-teman pergi ke Geographic Coordinate System, kemudian World, kemudian ke WGS 1984. Lalu oke. Nah, begitupun dengan data DEMS yang kedua, data DEMNAS yang kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman harus mengatur proyeksinya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita tinggal melakukan add data. Kita tunggu. Kita pergi ke folder tempat kita mendownload DEMNAS. Ini saya shift saja, saya mau tambahkan langsung, kita add. Nah, hasilnya akan seperti ini. Data dem ini belum tergabung. Untuk memastikan bahwa data dem yang sudah kita download itu sesuai dengan daerah kita, kita klik bagian add data, kemudian kita add SHP di sini di dalam folder bentar. Saya buka dulu. Nah, di dalam folder drive, di dalam link drive itu ada jika kita sudah ekstrak ke dalam bentuk file, maka akan ada SHP dalam bentuk RAR. Nah, SHP ini kita ekstrak lagi ke dalam bentuk folder. Caranya sama, klik kanan kemudian ekstrak file. Nah, di dalam SHP ini akan ada tapi ada wilayah DAS dan juga tugas DAS kita dalam bentuk SHP. Nah, langsung saja kita pilih folder penyimpanan. Di sini saya simpan di tugas 3, kemudian SHP tugas 3. Nah, kita tambahkan yang DAS Sulawesi dan tugas DAS. Klik ini, kemudian tekan Ctrl, kemudian tugas DAS, lalu add. Kita mau memastikan bahwa wilayah yang kita download itu sesuai. Ini kita ubah saja menjadi hollow. Oke. Nah, di sini sudah sesuai dengan wilayah DAS saya. Cara mengetahui wilayah DAS kita, teman-teman tinggal pergi ke tugas DAS. Setelah itu, teman-teman klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini teman-teman cari nama wilayah DAS-nya. Nah,
Misalnya saya mau cari yang bagian Pakue. Nah, ini akan terblok dengan sendirinya. Lalu kita tinggal mengekspor data ini dengan cara klik data, lalu ekspor data. Lalu kita atur penyimpanannya. Saya mau beri nama Pakdas Pakue. Lalu kita save. Nah, kita tunggu proses exportnya. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Ya, kita klik bagian yes. Nah, di sini jika kita ancentang tugas DAS dan DAS Sulawesi, maka akan muncul seperti ini. Nah, tugas selanjutnya kita mau menyatukan data DEM ini. Caranya yaitu teman-teman pergi ke kita pergi ke Windows, kemudian ke search. Kita tunggu. Di search teman-teman klik Mosaic to new raster. Kemudian klik pencarian. Kita tunggu di sini. Nah, di sini akan muncul Mosaic to new raster. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, Mosaic to new raster data management. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini untuk input rasternya, teman-teman klik bagian DEMNAS, kemudian klik kontrol, teman-teman pilih data DEM, kemudian drag masuk. Setelah itu untuk input output location-nya, teman-teman atur. Misalnya saya mau simpan di sini. Saya beri nama DEMNAS. Kemudian add. Bentar. Oh, sebelumnya kita harus buat dulu di katalog. Kita harus buat dulu di sini new, kemudian file geodatabase. Nah, tapi karena saya sudah buat, saya tinggal klik di sini. Saya mau masukkannya ke dalam itu file geodatabase. Di sini kita klik Oke. Kita kembali dulu. Oke. Output location-nya itu tadi. Kita tunggu, prosesnya agak lama. Nah, selanjutnya untuk special reference, di sini kita ubah jadi WGS 1984. Kita cari di Geographic Coordinate System, kemudian Word, kemudian WGS 1984. Setelah itu, ini untuk pixel type-nya, kita pilih 64 bit. Lalu untuk number of band itu 1. Mosaic operatornya kita pilih min.
Kemudian ini kita pilih match. Kemudian kita oke. Bentar. There's something wrong. Oh iya ya. Kita mau ubah dulu namanya. Nah, kita tunggu di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tadi sudah muncul di sini mengatakan bahwa telah berhasil, dan mungkin pada ini kita mau centang dulu. Nah, mungkin teman-teman akan mengalami yang seperti ini. Ini namanya framing kalau nggak salah. Teman-teman akan mengalami seperti ini. Langsung saja kita simpan dulu ini di bawah. Langsung saja di sini saya mau close dulu ini. Kemudian kita pergi ke Arts Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, kemudian kita pergi ke Hydrology. Di sini kita klik bagian Fill. Lalu untuk input surface rasternya, kita klik yang bagian DMNAS 2. DMNAS 2 ini merupakan DMNAS gabungan dari DMNAS yang sudah kita download. Kemudian untuk output surface rasternya itu ada dua tipe laptop, di mana itu tidak perlu diubah. Itu laptop bisa diatur penyimpanannya, tapi untuk laptop saya itu saya default saja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Ini Fill DMNAS 2. Mungkin akan lebih baik kalau kita turunkan saja dulu ini. Nanti akan kita gunakan supaya kita lebih fokus. Kita klik yang bagian flow direction. Kemudian untuk input surface rasternya kita pilih Fill DMNAS. Di sini kita biarkan saja. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai, flow direction. Setelah itu kita pergi ke flow accumulation. Untuk input flow direction rasternya, kita drag masuk yang flow direction. Kemudian ini saya default saja.
Kemudian kita bentar, saya lihat dulu. Ini saya default. Kita oke kan? Laptop saya bermasalah. Untuk proses flow accumulation sendiri itu prosesnya agak lama, jadi teman-teman harus sabar untuk menunggu. Nah, ini sudah melalui tahap flow accumulation. Kemudian kita pergi ke conditional. Di sini kita klik 2 kali bagian con. Kita tunggu. Kemudian untuk input conditional rasternya kita drag masuk yang flow accumulation. Kemudian untuk input true rasternya kita drag masuk yang flow direction. Kemudian begitupun dengan input false raster. Nah, setelah itu untuk output rasternya itu saya default. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita pergi ke stream order. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu untuk inputnya kita pilih flow accumulation. Nah, kemudian untuk input flow directionnya kita pilih yang flow direction. Di sini saya default. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita uncentang yang tidak kita gunakan dulu. Kemudian kita pergi ke stream to feature. Di sini untuk input stream rasternya kita masukkan yang stream ocon 2. Kemudian untuk input flow directionnya kita klik yang bagian flow direction. Kita tarik stream O, kemudian nah di sini kita default saja. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita uncentang dulu untuk yang sudah tidak kita gunakan. Kita uncentang dulu Despakue. Setelah itu kita klik close dulu ini. Setelah itu kita klik yang bagian ini, lalu klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita klik bagian simbology, kemudian kita klik bagian definition query. Di sini kita masukkan formula ini, grid code, kemudian ini get unique values. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah itu kita klik 2 kali yang satu, kemudian klik End, create code, kemudian ini 2, kemudian End, create code, ini 3. Pastikan formulanya seperti ini, create code 1, and create code 2, and create code 3. Oke, langsung saja kita oke. Kemudian kita klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Saya mau ubah warnanya jadi river. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian properties. Kita pergi ke symbology, kemudian quantities, kemudian quantities symbology. Graduate symbology. Kemudian di sini untuk value-nya kita ubah jadi grid code. Oke. Lalu kita ubah dulu warnanya jadi river. Kemudian kita klik oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya kita bisa melakukan dissolve terlebih dahulu untuk lebih menyederhanakan sungai-sungai yang lebih kecil supaya lebih sederhana. Tapi kalau saya tidak melakukan dissolve, langsung saja. Kemudian kita drag naik dash pakue yang sudah kita ekspor. Kita centang, kita ubah dulu menjadi hollow. Kita tunggu. RG saya sedikit lemot. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk yang garis hitam ini merupakan batas das saya. Kita tunggu dulu karena agak sedikit lemot. Nah, jika kita perhatikan di sini, itu ada induk sungai ini yang lebih tebal dan ada anak-anak sungai. Nah, kenapa di grup saya bertanya bahwa bisakah kita gunakan SHP yang sudah ada, SHP yang sudah kita ekspor. Nah, kenapa? Tapi Bapak menjawab bahwa itu bisa menimbulkan kekeliruan dalam sungainya. Maksudnya, di sini kan kita bisa lihat ada sungai besar. Nah, das kita itu yang sambungan dari sungai besar ini. Nah, seperti ini. Ini kan sambungan dari das kita, dari induk sungai. Seharusnya SHP ini masuk seperti ini, karena ini bagian dari sungai kita. Nah, kalau ini sudah cocok, tapi ini mau diperbaiki lagi, ada sedikit kesalahan di SHP-nya. Nah, ini juga kan sungai kita itu ini sungainya yang lebih besar. Bentar, laptop saya agak lemot. Sungai di das kita itu ini, hanya ini, kan ini induknya, kemudian ini cabang-cabangnya. Tapi di dalam SHP ini ada yang tidak termasuk ke dalam sungai das kita, seperti ini. Kan ini sudah masuk di sini, sudah masuk di das lain.
Sebenarnya ini harus keluar, kita crop, kita potong. Ini juga, ini kita potong yang bagian ini karena tidak termasuk. Dan kita lihat yang kecil-kecilnya, harusnya kita potong di sini, kita potong. Bentar. Harusnya kita potong di sini karena kan ini kita mengarah ke Sungai Induk. Nah, ini kita potong. Nah, ini kita masukkan. Caranya yaitu kita akan membuat data SHP baru. Kemudian kita klik katalog. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kita mau membuat data SHP baru. Kita klik kanan, kemudian new, kemudian shapefile. Di sini kita beri nama batas das Pakue. Kemudian untuk feature type-nya kita beri polygon, edit. Di sini saya menggunakan Word, kemudian WGS 1984. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke editor. Kita start editing. Kemudian kita pilih batas das Pakue, kemudian kita oke kan. Kita continue. Di sini kita klik dulu editing windows, kemudian create feature. Saya mau ubah dulu ini menjadi hollow. Kemudian kita ubah dulu warnanya menjadi warna yang lebih terang supaya lebih jelas. Kita mau melakukan digitasi. Nah, seperti ini. Kan ini batas das yang SHP yang sudah kita download. Seharusnya sungai yang ini tidak masuk dalam SHP karena bukan merupakan sambungan dari sungai induk yang ini, sungai induk ini. Nah, jadi kita digitasi dulu. Seperti ini. Kita harus perhatikan dengan betul dan teliti. Oh iya ya, saya salah. Oh ya, sudah benar. Nanti akan keluar di sini. Keluar di sini. Nah, seperti ini maksud saya. Jika kita perhatikan di sini, kalau ini kan batas SHP yang sudah kita download. Sebenarnya sungai ini kan menjadi bagian dari sungai induk das kita. Harusnya dia masuk ke dalam batasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut. Ini agak sedikit ya begini. Kita juga harus perhatikan
dengan detail. Kita tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, ini berbeda dengan SHP sebelumnya, karena kita sesuaikan betul dengan sungai kita. Coba kita ubah dulu warnanya yang data batas SHP das yang kita download. Kita ubah dulu. Kita mau ubah juga ini jadi kuning. Kita tunggu di sini. Dan jangan lupa kita klik editor, kemudian save edit, kemudian editor stop editing. Saya mau ubah dulu warnanya supaya lebih jelas. Spakue yang saya ekspor, yang saya download dari drive itu saya mau centang saja dulu. Saya gunakan, nanti yang kita gunakan itu batas das Spakue, das yang sudah kita digitasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Sebelumnya saya sudah buat peta juga. Nah, dan dulu saya minimize. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah buat peta sebelumnya dan hasil digitasi saya tidak jauh berbeda. Di sini kan ada sungai yang lebih besar. Ini merupakan das kita. Jadi di batasnya itu tidak boleh ada perpotongan dengan sungai, dengan anak-anak sungai misalnya, seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan, kita harus perhatikan dengan teliti sungainya. Nah, di sini kan masih belum terpotong batas dasnya dengan yang bagian ini. Cara untuk
memotongnya, kita pergi ke geoprocessing. Ntar kita pergi ke geoprocessing, kemudian kita klik clip, kita tunggu. Nah, di clipnya ini untuk input featuresnya kita pilih stream yang kita munculkan dulu table of contents-nya. Kita tunggu. Nah, jadi yang input features-nya itu yang sungai-sungainya ini. Nah, input features-nya. Kemudian untuk clip features-nya itu kita pilih batas Daspaque yang sudah kita buat. SAP baru yang sudah kita buat. Kemudian untuk ini kita pilih outputnya, dimana kita mau simpan. Misalnya saya mau simpan dengan nama batas Paque 2. Nah, kemudian kita save, lalu kita oke. Kita tunggu proses clip. Di sini proses clip sudah selesai, kita centang saja stream. Nah, di sini kan masih belum disederhanakan. Kita klik yang bagian batas Paque 2, kemudian kita klik properties. Lalu di sini kita klik kategoris, kemudian pilih grid code. Di sini kita centang add all values. Nah, di sini kan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, saya mau ubah dulu ini simbolnya, properties for all. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 3, ada 6. Nah, yang kita butuhkan itu 5. Jadi ini kita remove. Lalu ini kita ubah ketebalannya. Misalnya di sini kita properties for selected symbol. Sini kita beri 2. Nah, ini kita beri misalnya 1,8. Kemudian ini kita beri 1,6. Ini 1,4. Dan ini misalnya ini 1,3 lah. Nah, kemudian ini 1, kemudian kita klik apply. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita oke. Kita mau ubah dulu hollow jadi 1. Nah, saya mau lihat dulu peta perbandingannya. Peta saya. Agak sedikit lemot. Nah, peta yang saya buat sebelumnya itu tidak jauh berbeda, memiliki 5 ordo. Begitupun dengan peta yang baru-baru saya buat. Ini memiliki 5 ordo. Oke. Jadi batas Paque ini, batas SHP yang sudah kita digitasi tadi, itu akan kita gunakan di peta topografi, peta kontur dan peta kemiringan lereng. Oke.